podcast kita hari ini. Sekarang kita akan ngobrolin tentang people analytics, tapi kita bahas dengan cara yang santuy. Cocok banget dengan narasumber kita yang easy going, tapi expert di bidangnya. Ayo, siapa dia? Silakan masuk. Iya, kan ada lagunya. Balik payung fantasi. Hai hai, siapa dia? Nah, sekarang kita nih mau ngobrolin apa sih? Ngobrolin sumber daya manusia kali ya. Nah, kita bawa dengan cara yang santuy aja ya. Nah, di sini ada ibu siapa? Ayo ibu, perkenalkan diri dong. Hai, saya April, saya Director Talent Culture and Community dari The Ungasan Clifftop Resort and Sundays Beach Club. Oke, Ibu April ini anaknya panggil Kak, Mbak, Ibu atau Kakak aja sih, kakak aja. Oh, ya, baik. Lebih muda. Kakak aja ya. Oke, baik. Kakak. Tapi biasanya saya dipanggil kalau Dek. Bukan Dek, Ijam. Biasanya saya dipanggil Moza. Oke, Kak Moza. Supaya lebih deket lagi. Katanya kan tak kenal maka tak sayang. Oke. Kurang sayang apa aku? Oke, baik. The Ungasan Clifftop Resort ini and Sundays Beach Club ini sebuah brand hospitality yang tingkat kerumitan SDM-nya luar biasa ya. Karena tuh karyawannya banyak. Departemennya juga banyak gitu kan. Jadi siapkan aja dulu minuman, kita santuy dan kita mulai ya. Ibu udah siap? Siap kakak. Nah, sekarang kita ceritakan deh dulu, kita mau tahu tentang company-nya, tentang The Ungasan Clifftop Resort ini dah. Ini boleh duduknya Bisa dong, kan ya? say. Suka-suka saya nggak sih? Bisa. Mohon maaf Bisa. ya teman-teman di rumah. Oke, saya bekerja di The Ungasan Clifftop Resort itu tempatnya ada di Bali dan di The Ungasan Kuta Selatan area yang dimana paling pojok. Wih, selatan sekali. banget dong. Pojok sekali. Pokoknya jalanan paling ujung itu dia. Mentok ya? Ya, Jalan Ungasan ya. Oke, Jalan Ungasan. Di mana itu kita ada dua properti. Satu properti atas itu adalah resort dan di bawah itu adalah beach clubnya sendiri. Wih, keren tuh. Main-main ya kak ya? Bisa kali tiap minggu. Bisa. Oke. Bisa datang bisa. Jadi Lumayan revenue. konsepnya tuh di atas resort, bawahnya Di beach bawahnya club. itu lewatin tebing dulu itu beach clubnya. Paket lengkap ya, Bu? Hah? Paket lengkap ya? Lengkap sekali dan itu untuk view-nya sih sangat cantik karena di atas tebing dan langsung ke arah Samudra Hindia, di mana kami sangat famous untuk in term of weddings. Wow. Jadi suka back to back wedding dan sebagainya. Siapa yang mau wedding? Ya tolong ya kalau mau nikah ya bisa hubungin. mungkin. Nanti ada nomor saya nggak? Ya, kontak person bisa ditaruh. Langsung IG aja kali. Kontak person bisa ditaruh. Oke, sekarang nih kita bicara tentang visi misi perusahaan aja deh gitu. Biar kita lebih tahu nih perusahaan ini visinya apa sih gitu. Jadi kalau ngomongin tentang visi dan misi dari The Ungasan Clifftop Resort itu ya misinya adalah kami ingin membuat suatu eksklusif lifestyle yang dimana tuh kami menyajikan kepada tamu-tamu kami dan juga yang sangat berbeda. Walaupun kita tinggal di Bali, memang akan ada kesan culturalnya sendiri, tapi akan lebih kontemporer di sana, lebih modern maksud saya.
Dan itu kalau untuk visinya ya menjadi to the top in the business line-nya kita gitu kan. Go go go. 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 Oke, kalau di departemen kalau kita bicara tentang sumber daya manusia, berarti kita bahas soal ada berapa departemen sih yang ngurusin keseluruhan dari The Ungasan Clifftop Resort ini gitu. To be honest, saya baru 5 bulan join dengan The Ungasan Clifftop Resort. Yes, dan tahun depan adalah project yang sangat tinggi buat saya karena saya di-hire untuk itu. Dan banyak-banyak project yang in term of dengan SDM juga. Tapi kalau untuk pertanyaannya tentang ada berapa banyak divisi atau departemen, kami punya sekitar ada 14, yaitu ada Executive Office, kemudian ada departemen saya, Talent Culture and Community. Keren mungkin dong yang, namanya. mungkin yang biasa yang teman-teman tahu itu adalah HRD. Tapi namanya dikerenin ya. Yes, karena itu ada esensinya sendiri. Nah, terus kemudian ada stylist. Stylist itu housekeeping yang kata umumnya. Lalu kemudian ada kurator. Kurator itu kita punya itu dengan kata lain front office. Villa butler, kemudian ada FB dibagi menjadi servisnya, FB service dibagi menjadi 2, yaitu Watu dan juga Sundays Beach Club. Kemudian ada lagi engineering, finance, purchasing. Udah 14 belum? Belum ya? IT. Ada IT juga, terus ada security juga. Kayak gitu. Kan main. Lengkap ya, Bu? Lengkap. Cuma nanti tahun depan ada lagi gebrakan baru. Wow, ditunggu. Nah, sebagai resort rooftop mewah dan beach club premium nih, tentu nih kualitas layanan dari SDM itu adalah inti kan ya dari bisnis hospitality. Bisa nggak sih Anda bantu menjelaskan dikit nih mengenai peran SDM dalam menciptakan pengalaman premium nih untuk tamu-tamunya gitu? Oke, menarik nih topik ini. Saya suka. Oke, kami bergelut di bidang pariwisata, yang dimana pariwisata itu adalah hospitality, nggak bisa untuk digantikan dengan AI karena di situ ada empati, ada manusianya sendiri. Dan untuk karena ya rumusnya orang-orang jualan ya, kalau misalnya dia akan beli barang ke para penjual yang dia suka, bukan kebutuhannya sebenarnya. Tapi karena kami di sini banyak sekali di Bali tuh famous dengan yang namanya hospitality, dan kompetitor kami juga banyak, gitu kan. Sama tapi berbeda. Nah, untuk menciptakan journey-nya si guest yang dimana dia akan balik lagi ke sini, yaitu ya salah satunya adalah talent kami sendiri. Talent kami adalah aset kami, bukan hanya bangunan, bukan hanya view, tapi yang paling utama adalah talent kami sendiri itu. Jadi itulah salah satu yang dimana mereka yang akan menciptakan dan mempunyai peran yang sangat besar untuk membuat pengalaman kepada tamu kami itu ya akan balik lagi gitu kan. Karena di sana yang paling banyak engage dengan si guest itu adalah manusianya sendiri, karyawan kami sendiri. Dimana kalau misalnya mereka kurang tidak berjiwa hospitality atau tidak ramah atau tidak bisa dipercaya, atau orangnya tidak ada senyum, tidak ada kontak mata, dan tidak ada behavior lah yang dimana itu jauh dari inti dari hospitality sendiri, kami nggak akan sampai di sini. Oke, baik. Menarik sekali ya, guys. Cukup panjang kan? Panjang, Bo. Mau panjang lagi nih. Oke, menarik sekali ya. Jadi untuk mencapai standar layanan yang begitu tinggi, tentu kita tuh harus mulai memahami siapa karyawan kita dan apa yang terjadi di perusahaan. Iya kan? Dalam konteks The Ungasan ini nih, apa yang paling penting untuk diukur
tiap bulannya. Misal tingkat retensi atau turnover atau tingkat absensi kayak gitu-gitu. Misal apa yang paling penting nih? Paling penting adalah revenue sebenarnya. Oh, Balik lagi ke duit, revenue. ya guys. Gimana kita bisa bayar tim kami. Cuman untuk dapetin revenue itu ya banyak hal-hal yang dimana harus diperhatikan. Salah satunya adalah ya seperti tadi tuh turnovernya, guest comment, terus udah gitu juga ada feedback dari tim sendiri, kenyamanan mereka, di review juga well-beingnya mereka. Terus udah gitu ada lagi schedule-nya mereka juga, seberapa besar porsinya mereka saat bekerja dibandingkan dengan jumlah guest yang masuk untuk di Deungasan gitu. Nah, kami juga nggak bisa berpatokan seperti pertengahan tahun mid year itu tuh akan ramai. Belum tentu. Karena kami menjual beach club. Beach club itu akan tinggi okupansinya begitu matahari seperti sekarang, cantik, indah dan berwarna biru langitnya. Apa kisah sunsetan aja dulu gitu kan? Kayaknya mungkin bisa begitu. Masih keburu sih? Bisa, tergantung aja kakinya kuat kah, let's go. Aduh, no thanks. Nah, terus juga kemudian ada lagi tentang SOP yang tidak tidak di-apply dengan sangat baik atau konsistensi juga, itu termasuk juga. Tadi saya sudah sempat sebutkan turnover, itu sangat penting juga. Nah, di mana itu yang harus diperhatikan. Sama jumlah lift-nya juga dan sebagainya, banyak hal yang harus diperhatikan. Kompleks banget ya. Sangat kompleks. Jadi ini tahap ini nih kayak kita ngelihat pemandangan luas sebelum kita lihat nih detail-detailnya. Dari data yang ada nih, masalah-masalah apa sih yang biasanya terlihat jelas di Deungasan Clifftop Resort mengenai sumber daya manusianya misal gitu? Oke. Sebenarnya sih kalau dibilang masalah itu cuma sudah hal yang sangat lumrah di bidang pariwisata. Karena isu yang timbul itu adalah kurangnya pegawai saat okupansinya tinggi. Pasti akan ada yang teriak tim kami. Terus kemudian juga tentang liftnya itu juga cuti yang menumpuk karena ya memang kekurangan pegawai, jadinya tim kami harus kerja juga masuk dan tidak bisa mengambil cuti gitu. Karena di Bali itu banyak kita cutinya nggak seperti kayak public holiday nasional yang ada di kalender tanggal merah. Di Bali itu cutinya sesuai dengan agamanya mereka gitu kan. Kalau misalnya Hindu seperti Nyepi, Pagerosi, Galungan, Kuningan dan lainnya. Terus kalau Muslim itu di hari raya Lebaran, terus juga Isra Miraj, terus juga macam-macam lah sama kayak Kristen juga gitu kan. Nah jadi di saat-saat itulah yang diperlukan untuk kita mensiasatinya. Itu satu yang dua ya. Oke. Terus kemudian ada lagi masalahnya juga tentang turnover ujung-ujungnya nanti yang lumayan fluktuatif, di mana dia naik dan turun, naik lagi dan turun lagi karena memang kalau misalnya dipaksakan dengan jumlah manning yang tidak sesuai dengan kebutuhan operation, mereka akan sangat lelah. Capek dan lelahnya ya. Berkepanjangan. Mungkin di awal lelahnya adalah di badan, cuman nanti kedepannya akan lelah di mental. Kalau mental sudah kena ya sudah gitu kan, mereka akan lirik kanan kiri. Work-life balance, say. Yes, that's correct. Itulah yang akan kita lakukan. Nah, terus juga tentang konsistensi, di mana ya baliknya konsistensi ini ke performance-nya, service yang diberikan oleh tim kami gitu kan. Ya relate sih ini, satu orang dengan lain orangnya tidak konsisten untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP-nya masing-masing. Mungkin alasannya adalah karena kebanyakan alasannya itu adalah ya yang satu karena kurangnya tenaga, satunya lagi pengen cepet-cepet selesai, sehingga ada
part-part SOP yang di skip sama mereka. Alhasil ya itu tadi nanti akan ada komen di sana dari guest. Oke, komplain ya. Ya ada tamu ya. itu yang jadi barometernya di mana kita bisa mereview untuk performancenya tim kami sendiri. Ini akan relate sih kemana-mana, panjang sebenarnya. Iya, tadi kan kita bahas masalah. Kenapanya tadi sebagian udah dibahas ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi itu karena dia bosen, jenuh ya, maksudnya Jenuh. lebih ke jenuh. Dia jenuh karena jam kerjanya kayak mau cuti nggak bisa karena kebanyakan tamu ya, kayak gitu-gitu. Nah, ada lagi nggak? Kenapa hal masalah-masalah ini tuh bisa terjadi nih? Karena Selain itu. strategi yang saya nggak bilang tidak tepat, tapi saya bilang adalah kurang tepat. Di mana strategi yang diimplementasikan itu zaman berubah, Kak. Jadi demand-nya dari si guest sendiri juga berubah. Iya sih. Balik lagi nanti ke kompetitor juga dia berubah juga. Mereka menyesuaikan dengan kebutuhan dari guestnya itu sendiri, dan sehingga mereka menciptakan standarnya sendiri gitu kan, di mana ya perlu disesuaikan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Balik lagi strategi dulu, bikin planning yang benar untuk mensiasatinya, lalu execute. Oke. Jadi cari dulu penyebabnya gitu kan ya. Cari dulu penyebabnya, terus jadi kita bisa tahu nih kenapa hal itu bisa terjadi kayak gitu-gitu ya. Dan dimana kalau misalnya mau ditanyakan, jika misalnya kakak nanyain tentang gimana caranya supaya untuk mensiasati hal ini, ya saat ini kami mengimplementasikan di tiap departemen ada departmental champion yang dimana mereka akan melihat gap tersebut, apa yang salah di sana. Departemen apa namanya? Departemental champion. Wow. Semacam kalau yang bahasa lumrahnya adalah trainer gitu kan. Oh, trainer. Departemen trainernya di situ masing-masing, karena mereka yang expert di tiap departemen, dan juga mereka lebih tahu kebutuhannya, operasinya seperti apa juga. Jadi ya itu yang siasat kami dengan level yang second layer, dari bukan orang yang pertama di departemen itu, tapi yang second layernya itu dia yang akan in charge untuk support dari HOD-nya, leadernya. Jadi dia bisa menganalisa apa yang dibutuhkan dari dari operation seperti apa yang diperlukan oleh si timnya, dan bagaimana kita untuk membantu itu semua, memfollow up-nya seperti apa. Kebanyakan mostly sih ya yang dilihat adalah yaitu yang saya bilang tadi, performance-nya seperti apa, standarnya, terus juga cara mereka servisnya seperti apa, lalu kemudian review dari guest juga, feedback dari guest juga seperti apa, dan di mana nanti juga ada yang namanya NPS atau JRA juga. Oke. Barulah nanti di follow up di situ. Oke. Kalau tentang turnover nih, kalau kita gunakan diagnose, cari tahu penyebab turnovernya apa tuh? Biasanya yang kami lakukan itu adalah exit interview. Kami melakukan exit interview. Jadi begitu mereka, yang biasanya yang saya lakukan adalah begitu saya dapat surat cinta dari karyawan. Resignation letter. No, aku lebih suka surat cinta. Kayak karena tadi langsung ke ya, hati saya. Kayak tadi ya temennya itu. Jadi saya harus berpikir, aduh, gue dapat surat cinta, dan juga nanti deg-degan gitu kan, berdebar-debar gitu kan, kerjaan apa lagi yang menanti. Terus gimana tuh? Jadi saat dapat surat itu, kita nanti diskusi dulu sama leadernya, terus juga nanti invite anaknya juga untuk ngobrol-ngobrol, dan juga cari tahu dia maunya seperti apa, atau ada isu di dalam, di internal, atau memang ada opportunity yang kita nggak bisa memberikan ke anaknya tersebut. Ya itu dia. Jadi exit interview yang paling ini, sehingga setelah udah kita finalkan dan memang tidak bisa untuk kita pertahankan, ya kita akan kasih surat cinta balasan. Makasih gitu ya. Makasih, silakan datang kembali.
Kalau versi saya nggak begitu. Versi saya makasih, jangan balik-balik lagi ya. Gitu juga sih. Setuju saya. Gitu ya. Ya, setuju saya dengan hal yang sama. Jadi itu sebenarnya diagnose ini tuh bukan nyari kambing hitam ya, tapi No. kita nyari pattern, pola penyebabnya apa. Oke, Correct. cakep. Banyak juga yang ngomong tentang kalau misalnya dari experience saya sih ada yang tentang di tetangga sebelah sana kalau saya ke sana saya dapat A B C D F G. Benefitnya lebih besar. Oke. Di tetangga sebelah sana saya akan terjamin hari-hari saya akan menyenangkan. Terus di sebelah sana ya duit masuk rekening saya tuh lumayan gede loh. Atau mungkin ya jenjang karirnya juga. Satu saya sangat pasti gitu. Tapi kan tujuan orang pasti beda-beda. Berbeda sekali. Jadi kalau misalnya untuk turnover itu macam-macam sih, ada yang masalah internal, ada juga ya sudah tidak bisa lagi, sudah kena roofnya dan dia lebih memilih untuk pergi mencari experience baru atau mencari pengalaman baru atau mencari karir yang baru, berbeda, pacar baru juga mungkin gitu kan, ada yang dituju gitu kan. Ya kali mau ikut suami alasannya kan bisa. Tapi nggak boleh Kak sekarang Kak, Gitu. kerja satu banyak ya. Enggak, dia misal kalau ada yang kayak alasan suami bekerja di luar daerah kan itu bisa ngikut. Bisa ikut suami. alasan, gitu-gitu. Suami siapa? Suami orang, suami sendiri ya. Oke. Nah, sekarang nih kita udah tahu apa masalahnya dan kenapa hal itu bisa terjadi. Sekarang kita coba mundur sedikit, terus kita prediksi nih. Prediksi ke depan kayak gimana. Apa sih kemungkinan yang akan terjadi gitu. Karena menurut saya tuh prediksi di hospitality tuh pasti akan sangat menentukan ya. Terutama misal untuk high season, misalnya kayak gitu nih. Jadi apa nih jenis prediksi yang paling penting di The Ungasan Rooftop Resort ini? Prediksinya ya karena objektif kita untuk tahun depan itu mau lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Balik lagi bisnis revenue, jadi akan lebih besar lagi. Dan untuk mencapai itu semua ya harus dengan bantuan si talent kami sendiri, karena kita jualan servis juga gitu kan, mostly jualan servis. Nah untuk tahun depan ya kemungkinannya adalah target saya itu turnovernya kecil dan menciptakan tempat kerja yang membuat orang happy untuk kerja, nyaman untuk kerja, sampai dia kalau bisa sih sampai dia nggak mau pulang-pulang gitu kan, kerja terus 24 jam. Terus juga untuk well-beingnya juga harus ditinjau, recognition, appreciation itu sangat penting bagi karyawan. Prediksi kunjungan gimana nih? Nah, karena Kalau menyangkut prediksi kunjungan tamu nih. yes, itu dia. Makanya saya bilang tadi, revenue akan tinggi, kunjungan akan tinggi juga, tamu akan membludak dia. Itu dia. Nah, dari tempat saya, kami membudgetkan lumayan naik, sekitar masih di bawah 10%, cuman daripada tahun ini, cuma itu angka yang sangat bagus sekali gitu kan, especially untuk yang Sundays Beach Club yang jauh dari mana-mana itu. Tapi untuk di sana itu kita akan tarik garis lurus, yaitu ya akan balik lagi hal yang harus diperhatikan, tapi harus di-improve lagi karena kita ngejar revenue yang lumayan tinggi. Jadi untuk tahun depan itu akan banyak project di mana kita akan improve dari SDM-nya sendiri dan juga manning-nya, headcount-nya sendiri ditambahin. Tapi untuk keep retain mereka juga itu sangat diperlukan dengan banyak hal seperti program-program untuk talent kami. Development ya. Development, appreciation, terus juga apa lagi ya? Lumayan banyak sih.
Nah, hasil prediksi ini nih ngaruhnya sampai kemana sih? Jadi nanti itu kira-kira kayak mungkin kayak tadi ya yang dibilang ngaruhnya berarti sampai ke banyak latihan gitu kan? Iya, sebenarnya banyak hal yang mau dilakukan. Ngaruhnya ya balik lagi ke orangnya juga gitu kan. Ada program-program khusus program ya pasti? untuk karyawan kami sendiri, untuk talent kami, dari latihan, training gitu kan, training, sertifikasi, terus juga ada sesi mentoring juga gitu kan, dan itu kami juga akan memakai sistem buddy yang dimana untuk karyawan baru nggak akan bisa untuk dia sendiri dulu selama beberapa bulan. Nambahin jumlah staff perlu nggak kira-kira? Nambahin jumlah staff untuk saat ini tidak, tapi kami mereview untuk schedulingnya, rosternya mereka. Jadi itu sebenarnya kalau misalnya dengan strategi yang baik masih bisa untuk masuk. Untuk apa? Dengan jumlah manning yang masih ada saat ini. Karyawan sekarang berapa emang? 300, jangan kaget ya kakak ya, 390-an. Wow. Sedikit. Banyak ya itu kalau jadi kesebelasan. Jadi berapa kesebelasan? Nggak usah dihitung kak. Oke, sekarang jadi kalau misalnya nanti nih high season, let's say high season itu di mid year, dari biasanya Juni, Juni Juli udah mulai gitu kan, cuaca udah bagus, orang-orang traveling dan mereka lebih cari matahari, akan penuh sekali. Nah, jika misalnya itu terjadi juga orang traveling dan orang bahkan mungkin orang yang mau nikah maksudnya hilaf nikah. Nah, jadi kita hire untuk seasonal daily worker di situ. DW ya. Yang dimana nggak dipakai untuk setiap setiap 1 bulan full atau 2 bulan full atau 3 bulan full, cuma per season aja atau per event itu aja. Oke. Kalau misal nih kelihatan ada staff yang mau resign nih, berpotensi resign. Kalau kita bisa prediksi nih, faktor apa yang berkorelasi dengan resiko dia resign nih, resiko turnovernya? Faktor apa yang paling ada hubungannya biasanya? Orang resign. Biasanya orang resign itu misal kejauhan rumahnya. Salah satu adalah kejauhan, itu juga. Atau dia nggak bisa get along sama perusahaan gitu. Itu sih kecil. Sometimes ada, secara general ada seperti itu. Get along dengan perusahaan, rekan kerja yang tidak menyenangkan, atau atasan, gitu kan, atau ya seperti yang saya bilang tadi, rumput tetangga lebih hijau, gitu kan. Oh iya, saya punya teman yang seperti itu. Mau curhat boleh kok, sesi konseling lagi. Saya teman yang seperti itu. Kelihatan rumput tetangga lebih hijau ya, kayak gitu. Terus udah gitu juga macam-macam sih. Macam-macam, mungkin dia ingin meniti karir yang lebih tinggi lagi daripada current levelnya dia. Ada yang seperti itu juga. Tapi kalau misalnya dari pandangan saya dengan praktisi SDM, kebanyakan sekarang ini generasinya agak berbeda karena ada generasi Gen Z. Mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu ya generasi Gen Z itu seperti apa. Di satu hal mereka itu bagus, kreatif sebenarnya. Kreatif. Tapi harus ada special treatment untuk mereka karena mereka selalu meminta validasi dan sebagainya, which is good. Tapi jika misalnya salah treatment, mereka akan pergi gitu aja, dan itu akan dimotivated dengan dengan setiap hari-harinya mereka saat mereka bekerja kayak gitu. Lumayan spesial ya generasi Z ini ya. Iya. Nah, spesial pakai telur. Makanya kami di sini karena memang dari banyak generasi lah ya. Mostly sih kami punya karyawan kami itu adalah milenial generation. Hidup milenial. Kebanyakan milenial. Tapi untuk level-level yang level-level yang rank and file atau entry level, kebanyakan sih ya anak-anak Gen Z gitu kan. Mereka kreatif. Ide-ide mereka
berani untuk mengatakan ide-ide mereka gitu kan. Proaktif, yes gitu. Cuma terkadang Habis bensin. nah tiba kalau misalnya treatmentnya salah ya seperti itu, habis bensin langsung diem out gitu kan. Gitu ya. Nah, makanya perlu dibuat program untuk itu juga yang memang masuk ke segala generasi itu sendiri. Kita cek biasanya di well-beingnya mereka, aktivitas-aktivitas apa, terus juga benefit apa yang diperlukan, Work macam-macam. life balance sih biasanya kalau Gen Z mah. Yes, macam-macam. Jadi kalau di tempat kami itu banyak aktiviti sampai kita punya biliar club, Wow. atau rider club, atau badminton club, atau Anda yang rider club saya tebak. saya masuk kemana aja di awal doang, karena saya mau survei itu semuanya. Dan banyak sekali gitu kan. Mungkin nanti kita mau bikin paddle club atau Free diving club nggak ada? cuma beberapa orang doang. Peminatnya nggak terlalu banyak karena mereka Kan nggak bikin bisa free nyelam. diving club gitu. Pengennya gitu Tuh. sih. Cuma saya lebih prefer untuk daripada harus menunggu untuk exit interview, saya lebih prefer untuk menggunakan interview regularly. Jadi di mana kita akan mencari feedback mereka dengan melalui survei-survei yang kami share. Kami punya IG loh. Wow. Iya karyawan nih. IG karyawan tapi itu close. Nggak bisa di share gitu di sini. Nggak bisa, itu close itu. Di mana itu rahasia perusahaan. Itu fungsinya untuk apa IG karyawan tuh? Itu untuk engagement karyawan. Sehingga mereka merasa oh ya saya memang diperhatikan, ada program A, B, C, D, F, G gitu kan. Terus udah gitu setiap aktivitas-aktivitas yang saya bilang klub-klub yang tadi itu diposting ke sana. Ada yang ulang tahun, kita surprise kan rame-rame semuanya, macam-macam. Biar nggak punya pacar, yang penting punya teman kantor ya. Yes, Ada yang surprise maksudnya. Nah, di situ nanti kami bikin untuk nyari collect feedback atau opinion mereka atau bikin survei di situ. Nanti terkadang juga kalau suka Mimin ini suka iseng dan jahil gitu kan. Dimana mereka akan Mimin ini suka ngelemparin kuis gitu kan. Nanti yang jawabannya paling kreatif akan ditraktir sama Mimin. Boleh kenalan tuh sama Miminnya. Luar biasa memang. Aset dia. Nah, dalam industri perhotelan nih, perhotelan hospitality lah, kinerja staf berbanding lurus dengan kepuasan tamu. Bisa nggak Anda tuh memprediksi penurunan kepuasan tamu dari review berdasarkan data SDM aja gitu, misal overtime-nya banyak atau penurunan apa ya kayak staff engagement score gitu, bisa nggak diprediksi kayak aduh tamu aku bakal reviewnya jelek nih karena ternyata karyawan-karyawan belum ada yang cuti gitu. Bisa diprediksi nggak kayak gitu? Apa nggak ngaruh? Berpengaruh karena ya balik lagi apa ya, work life balance tadi kita ngomongin itu kan. Apalagi Gen Z ya, itu penting. Milenial aja penting. Iya. Bagi milenial penting sekali. Mereka kalau misalnya disuruh kerja terus exhausted. Udah gitu nanti mereka akan penuh di kepala mereka. Sehingga mereka Jadinya tidak ada gila ya? tidak ada inisiatif. Ujung-ujungnya mereka tidak akan menggunakan empatinya mereka untuk servis ke tamu, karena balik lagi untuk engage dengan manusia itu diperlukan empati. Dan dimana itu akan membuat membuat servis yang sangat otentik untuk orang itu. Mereka akan lebih spesial karena empati itu udah luar biasa tinggi. Balik lagi kalau misalnya dibilang orang pintar itu banyak sekali, tapi orang yang menggunakan empati untuk memberikan servis sangat jarang. Karena mereka dari hati. Kuncinya ya, dari hati. Nah makanya kita harus, kalau di sepemahaman saya adalah yang kami lakukan itu untuk mereka bisa memberikan servis dari hati, mereka harus senang dulu.
harus nyaman dulu di tempat kerja. Ya, pokoknya hati yang gembira dia bisa menularkan kepada orang lain kayak Yes, gitu ya. sehingga mereka akan memberikan servis yang benar-benar full gitu kan. Yang luar biasa tinggi servisnya. Dengan sangat menyenangkan dan itu memang genuine sekali dari merekanya sendiri. Oke, baik. Vibes soalnya. Energinya ada di situ. Orang akan bisa ngebaca yang mana fake, yang mana pura-pura, yang mana cuma dibayar doang buat ngeluarin itu. Nah, yang mana yang cuma dibayar doang buat jadi baik. Bisa lah, Garing ya, Pak? Bisa lah terasa. Iya, makanya. Jadi sekarang kalau preskriptif kita jadi dokter, ngobatin apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di perusahaan ini gitu. Apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Misal rekomendasi kebijakan, implementasi dalam perusahaan tuh misalnya kebijakan kita ngasih kebijakan scheduling yang wajar gitu kan, kasih jadwal cuti yang kayak 7 hari sebulan, siapa tahu bisa kayak gitu-gitu. Berasa Jadi kayak apa nih 35. kebijakan yang preskripsi obat dari perusahaan yang kira-kira bisa mengatasi masalah yang ada di perusahaan gitu? Saya lebih suka menyebut sebenarnya pekerjaan yang saya geluti ini adalah di bagian HR ya, atau human resource, atau yang kalau di The Ungasan itu talent, culture, and community. Jadi kami fungsinya bukan cuma untuk rekrutmen saja, tapi sebagai advisor salah satunya, dan juga yang memberikan solusi apa yang terjadi. Udah gitu juga belum lagi untuk kebijakan juga kami bukan sebagai advisor aja, tapi kami jadi sebagai ya semacam kayak palu gada lah. Kalau cari ada gitu. Apa yang lu mau gue ada. Nah, jadi sebenarnya sih alangkah lebih baik kalau mengupdate sistem itu sendiri. Yang dimaksudkan sistem itu bukan sistem tentang kayak aplikasi dan sebagainya, enggak ya, tapi sistem kerjanya seperti apa, workflow-nya seperti apa, terus udah gitu termasuk sama kebijakan juga, itu juga sistem, terus juga sequence service-nya, regulasi-regulasi internali itu juga ada, perlu dilakukan, perlu ditinjau juga, dan kalau perlu diupdate dengan hal itu. Karena yang saya sebutkan sebelumnya adalah saya sempat mention kita nggak bisa untuk memakai SOP atau kebijakan-kebijakan 10 tahun yang lalu. Iyalah, udah berubah kan zaman. Karena demand itu selalu berubah dia setiap waktunya. Hati manusia siapa yang tahu sih? Mereka maunya apa gitu kan? Mohon maaf. Iya. Nah, jadi harus Apalagi disesuaikan. perempuan, hari ini pengen ini, besok pengen ini. Itu dia yang repot gitu kan. Apalagi perempuan, dan perempuan juga banyak juga yang visit ke Sundays cuma buat foto-foto, berjemur dan sebagainya. Cocok. Daya tarik tapi kan kalau perempuan. Dia tarik, tapi cuman ya itu dia, kita lihat marketnya seperti apa, mereka permintaan market seperti apa yang perlu kita lakukan di sana, dan kita review juga dengan tim kita juga seperti apa yang perlu kita improve, apa yang perlu kita develop juga di sana. Mungkin kalau misalnya dari part of my area gitu kan, ya talent pastinya. Karena Manusianya. Iya, manusianya, karena manusianya ini sendiri yang berperan sangat besar untuk memberikan servis. Belum ada yang tergantikan dengan AI, tidak bisa, dengan robot tidak bisa. Saya sempat pernah visit ke Singapura, ada salah satu hotel di sana yang dimana untuk front office-nya memakai robot. Iya, keren, memang keren, cuma tidak ada feel personalize-nya itu loh, dan kita direcognize secara memang kitanya manusiawi gitu kan. Itu dia, jadi ya diperlukan itu, dimana harus diupdate. Jika misalnya talent kami behaviornya oke, gitu kan, cuma skill and knowledge, ya itu yang harus dirapikan, itu yang harus diimprove, itu yang harus ditrainingin. Kalau untuk di bisnis pariwisata yang paling utama adalah behavior,
Iya. yang paling dilihat. Entah dirimu itu pintar, entah dirimu itu punya Skill apa punya skill aja. yang sangat luar biasa, tapi dengan behavior yang tidak bisa masuk untuk ke orang-orang atau yang jeblok. Nah, nggak akan bisa, akan stop di situ aja terus menerus. Jadi banyak yang harus dilakukan. Sistem update, orang-orangnya juga diupdate, skill setnya juga diupdate. Yang pasti adalah ya continuous training dan continuous feedback juga. Which is feedback itu bukan dari atasan ke bawahan aja ya, tapi bawahan juga ke atasan. Jadi jika misalnya komunikasinya enak, benar, dan sebagainya, mereka akan tahu apa yang kurang dan apa juga yang perlu diimprove. Jadi kebijakannya sebenarnya cukup dinamis ya. Jadi preskriptif itu membuat data berbicara dan ngasih solusi yang actionable gitu ya. Setelah tahu nih apa yang akan terjadi, nextnya kita apa ya, merekomendasikan tindakan yang terbaik nih. Misal di Sundays tuh kan kalau misal Juni kayak tadi dikasih tahu Juni peak season tuh Juni sampai bulan September tuh kan pasti banyak banget pengunjung kan, apalagi kalau misal jam-jam sore mau sunset ya kan. Jadi ini data people analytics untuk mengoptimalkan penempatan staff dan schedulingnya mereka tuh kayak gimana sih? Oke. Kita lihat di beberapa area, mungkin dia strongnya di satu adalah engagement. Kami akan masukkan orang yang engagementnya kuat, yang lebih bisa untuk storytelling ke tamu, sering ngobrol dan sebagainya gitu kan. Ada lagi untuk yang supervise-nya juga. Nah, supervise-nya itu harus kuat juga, di mana itu yang akan kita masukkan juga. Jadi agak kompleks. Sundays itu bukan tentang musik aja, ada beach club dan tapi luxury beach clubnya ini sendiri kita bangun. Iya, Bo, masuk aja bayar mahal. Mohon maaf, ya kita kan jualan gitu kan. Ini biar cepet kaya, dong. Ngejar revenue ya. Oh, seperti biasa. Habisnya bagaimana? Kita punya 390 orang dan untuk digaji ya. Perlu dikasih makan dan perlu dikasih bonus. Baiklah. Di Sunday Beach Club itu jam-jam puncak krusial, gimana menggunakan data people analytics untuk mengoptimalkan penempatan staff kayak gitu-gitu nih. Yes, correct. Biasanya nih kami lihat review dari tamu dulu sih, itu yang paling cepet ya, shortcutnya di situ. Ada yang reviewnya, oh si A ini dia sangat helpful. Oh, nyebut nama tuh biasanya tamu. Ada dia. Keren juga. Sangat helpful dan sebagainya. Nah, kita menempatkan orang-orang tuh di situ, tapi akan ada dia body systemnya atau si superiornya juga dia yang akan men-supervise semuanya. Belum lagi di tingkat layernya yang lebih tinggi lagi. Kami punya operation manager yang dimana dia masuknya tuh lebih siang karena sampai malam jam operation kami, gitu kan. Nah, dia akan melihat nih, ada jangkauan-jangkauan misalnya di daerah sekitar Jarum jam 2 gitu kan. Karena terlalu pojok, dia yang akan lihat, oh ini kayaknya dia perlu untuk perlu assist atau perlu service gitu kan. Dia akan panggil satu orang, itu ada bro gitu kan. Dan kami juga perlu, kami pakai HT juga di bawah lokal. Saking banyaknya pengunjung, kadang kan banyak, dan kadang-kadang ya orang yang lebih lebih luar, lebih bisa melihat semuanya dibandingin orang yang sudah ada di dalam itu sendiri, di pantai itu sendiri. Mereka terkadang udah nggak kelihatan, kan gitu. Ketutup makanya, sama tamu-tamu yang lain. Ya, makanya kami menempatkan orang-orang ya seperti itu. Itu satu, di setiap shiftnya selalu ada restoran manager. Kami juga punya ada project manager juga gitu kan, dan guest experience juga. Seperti itu. Nah, jadi memang kami fokuskan untuk guest kami tuh sangat senang dan sangat di taking care sehingga tidak ada komplain. Perhatian, diperhatikan ya. Yes, aku mau juga dong perhatiin. Cari pacar kak.
Nah sekarang tadi kan kita udah bahas soal teknisnya nih, sekarang agak naik level. Gimana semuanya ini kemudian bisa mengubah budaya kerja yang ada di perusahaan? Gitu. Gimana people analytics ini bisa mengubah budaya kerja secara jangka panjang gitu? Oke. Perubahan apa sih yang paling terasa gitu di Dungasan setelah menggunakan pendekatan people analytics kayak talent gitu-gitu? Banyak hal yang perlu dilakukan untuk membuat culture sebenarnya. Ini pertanyaan culture ya? Iya benar ya? Bisa dibilang culture. Oke. Anak culture, pelari culture dong kita. Kalau perubahannya signifikan ya, banyak hal yang bisa dirubah karena memang data itu sangat penting, especially di bagian SDM. Banyak orang yang SDM tuh memegang banyak, itu huge numbers, huge data dan sangat sensitif dan konfidensial. Tapi banyak juga orang yang nggak paham untuk mengolahnya itu, sangat disayangkan. Dan saya senang untuk masuk ke podcast ini tentang data. Nah, jadi untuk perubahannya adalah bisa meminimize tentang kayak turnovernya agak lebih rendah, kepuasan dari tim juga bisa tahu alasan turnovernya gitu ya. Itu yang paling fatal itu adalah meminimalisir, mengecilkan percentage dari orang-orang yang akan resign. Jadi kita bisa melihat itu salah satunya. Yang kedua adalah kita mengimprove, mendevelop tim kita, jadi skillnya seperti apa, dan kami lebih paham lagi dengan tim kami apa yang mereka perlukan, apa yang mereka minta, dan apa yang mereka butuhkan, gitu. Dan apa yang terbaik untuk ke bisnisnya kami juga. Karena pasti ada impactnya ya dari manusianya. Manusianya kurang happy, bisnisnya juga pasti akan terasa kurang maksimal. Benar, gitu. Banyak beach club banyak di Bali. Dan kami banyak juga kompetitor kami, tapi kami ingin menjadi tempat di mana orang itu merasa wow, vibes-nya beda ya dengan kayak bagi-bagi ini loh. Marshmallow. Bagi-bagi marshmallow terus bakar-bakar. Udah kesana ya. Mau balik lagi tapi soalnya mahal. Jadi nunggu invitation ya, Say. Bola. Bayar sendiri, aduh lumayan boncos ya. Jadi itu secara personalize mereka memahamin potensialnya mereka seperti apa juga tim kami, terus juga apa yang mereka perlukan, dan mereka juga bisa untuk memberikan ide juga kepada manajemen apa yang sebaiknya dilakukan sehingga mereka bisa lebih optimal lagi untuk bekerja. Balik lagi ngedatangin revenue. Pokoknya intinya cuan. Nah, data versus manusia versus revenue. Jadi perubahannya sangat banyak sekali, besar sekali. Jadi harus sangat dimanfaatkan tentang data-data itu. Iya. Jadi sekarang tuh manajer lebih fokus kalau pengambilan keputusan based on data daripada cuman intuisi aja. Correct. Ya. Jadi Karena ada datanya gitu. Benar. Di bisnis nggak bisa kita memakai cuma intuisi, nggak bisa juga kita berasumsi juga. Harus ada data, dan itu dimana akan meringankan kita dalam bekerja, mengambil keputusan, dan juga jalan apa yang diperlukan juga. Apalagi 390 kalau nggak ada data mati. Iya, kayak gitu. Siapa sama yang hafal? Sama kayak trennya gini yang saya tadi sempat bilang, tim saya lebih banyak generasi milenial. Generasi milenial itu orangnya suka seperti apa sih? Gitu kan. Beda halnya dengan sukanya minum. Minum. minum air ya, Wak. Air. Nah, gimana cara men-treat mereka seperti apa gitu kan? Atau kayak tim saya mostly lebih banyak pria daripada wanita. Nah, nge-treatnya seperti apa juga akan berbeda juga gitu kan. Instead jika misalnya lebih banyak wanita. Sama juga halnya dengan misalnya saya punya data juga yang dimana orang ini length of service-nya jauh, udah lumayan panjang, di atas 5 tahun lebih gitu kan. Nah,
di situ perlu ada suatu suatu program yang membuat mereka tuh termotivasi kembali, tetap burning di dalamnya. Oke, aku senang kerja di sini, aku mau kerja lagi, dan aku nggak mau cari tempat baru karena ada perubahan di sini. Karena kadang tuh kalian kalau udah terlalu lama kan Demotivated, yes, demotivated, benar, bosen. benar sekali. Nah, yang kami lakukan itu begitu kami lihat hal seperti itu, kami sempat juga ada sesi kalau di luar sana namanya bukan tabletop, jam table, tapi kami sebut di tempat kami adalah insight table. Nah, di mana kami collect semua opinionnya mereka, masukan mereka, atau sharing something di situ. Nah, jadinya kami paham apa yang terjadi di tim kami dan apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya hal yang seperti itu, kami juga suka memberikan updatean juga di dalam sana. Nah, ada beberapa hal di mana orang sempat ada nih kasus sama mirip seperti ini juga, yang dimana saya sudah lama kerja di sini, saya nggak mau kemana-mana, udah di sini aja. Kerjaan saya itu aja setiap harinya, nggak ada yang berubah. Zona nyaman ya? Yes, sudah sampai 10 tahunan gitu kan. Which is kalau kita menganggap, ini yang saya pelajari dulu di tempat kerja saya yang lama, jika misalnya kita menganggap standar kita adalah sudah puas nih di 100 nih, setiap hari begitu lagi, oh udah kok, oh setiap hari besoknya lagi kayak gitu lagi, 2 tahun kemudian tetap aja, oh standar kita masih di situ kok. Sistem atau standarnya ini yang tidak dirubah, akan menjadi turun ke bawah, walaupun itu 100 gitu kan. Makanya kami suka memotivasi semua orang gitu kan. Oke, dia punya talent di tempat lain, kasih opportunity. Kamu mau nggak mencoba untuk di sini cross training? Oh, cross training. Oke. 3 bulan boleh, atau 1 bulan boleh, atau beberapa hari juga boleh gitu kan. Kok mau coba jadi guide nggak gitu? Bisa. Kayak misalnya juga ada yang dari dari tim Sundays gitu, mau ke atas jadi butler, bisa juga gitu kan. Asal dia ada willingnya, kemauannya gitu dulu. Kan. Dan ada rasa curiosity-nya itu. Dimana kalau misalnya memang nggak ada willing dan rasa penasarannya di sana, akan sulit. Tapi setidaknya selama mereka masih punya rasa itu, kita masih bisa untuk memberikan mereka kesempatan dan rasa memotivasi mereka lah untuk berkembang menjadi lebih baik. Bukan main. Motivator ya, Bu? Tidak. Next nih, apa visi jangka panjang Deungasan terkait people analytics? Misal dalam 5 tahun ke depan, bagaimana Ibu Moja berharap, atau tim culture and talent culture community. Ya. Talent culture community ini berharap analisis soal people analytics ini akan berkontribusi pada posisi Deungasan sebagai resort mewah terdepan, khususnya dalam konteks pengembangan talenta lokal gitu. Dalam 5 tahun ke depan, ya, visi jangka panjang. Kami harus punya data yang sangat kuat. Dan untuk 5 tahun ke depan adalah waktu yang cukup cepat ya sebenarnya ya. Cuma saya optimis dan tim saya juga optimis untuk bisa dipakai juga untuk membantu bisnis kami lebih berkembang lagi. Karena dalam waktu yang sangat singkat aja kami menggunakan itu, hasilnya sudah luar biasa bagus. Dimana tim saya juga sangat improve juga gitu kan, karena memang data-data itu. Makanya tidak bisa menyepelekan data yang kayak contoh kecil deh, CV, nama, umur dan sebagainya, experience-nya di mana. Nggak bisa kita menyepelekan data itu data yang sangat krusial, di mana kita bisa sangat mengolahnya itu menjadi data yang kita perlukan. Karena data itu adalah sumber-sumbernya dulu gitu kan.
dan lagi dimana kita nanti bisa untuk menganalisa karakternya seperti apa, performancenya 1 tahun ini seperti apa, 2 tahun ini seperti apa. Oh, dia dapat Dia ketahuan behaviornya gimana. Dapat apa namanya, dapat direcognize sama tamunya, ada di TripAdvisor ada review nama dia, dan itu sering kali. Oke, mungkin dia sangat berpotensi nih gitu kan. Makanya starting on that time kita perlu untuk memberikan strategi yang lumayan, bukan strategi, planning buat si orang tersebut gitu kan, yang dimana kalau tempat kami selalu suka memberikan feedback ke atasannya mereka juga gitu kan. Jadi cross departemen memberikan feedback, kamu punya tim bagus banget loh, A, B, C, D, F, G gitu kan. Nah, apa planningmu untuk anak ini? Mostly yang kami tanyakan adalah itu ke departemen A misalnya ya. Jadi mereka akan, tim saya direcognize sama departemen lain gitu kan, sampai segitunya. Dan dia meminta saya untuk memberikan planning untuk anak ini. Artinya adalah yakin anak ini akan terdevelop gitu kan, tumbuh gitu kan. Jadi nggak akan sampai cuman jadi staff biasa aja. Makanya untuk 5 tahun ke depan, waktu yang singkat, cuman waktu yang pas untuk mengimplementasikan semua project, semua penilaian. Penilaiannya juga, performance evaluation juga. Kita punya ada performance evaluation tuh setiap tahun sekali. Dan juga kami juga bukan itu aja, kami punya employee survey juga setiap tahunnya, di mana kami collect feedback mereka, apa yang mereka perlukan, apa yang mereka rasakan, gitu kan. Kalau kayak gitu, misal dia performance-nya oke, dia dapat bonus nggak? Bonus tergantung. Bonusnya itu ada yang tahun ini belum ada. Tahun depan akan ada. Jadi tahun depan itu akan ada yang something special buat tim kami, yang dimana akan sangat excited per poin. Dan jangan saya spill di sini. Berarti nanti saya ngelamarnya tahun depan aja ya. Nunggu ada bonusnya dulu. Kalau posisinya kosong ya, Bu. Berat soalnya Ibu. Iya, berat badan iya. Bukan. Selama ini kalau interview ada calon-calon lucu nggak? Maksudnya unik. Uniknya gimana deh? Yang uniknya yang punya keunggulan tersendiri gitu. Tapi ketika bekerja ada yang pasti ada yang bisa buktiin, ada yang enggak. Ya kan itu kembali lagi ke prediksi awal kan. Walau awalnya kita udah prediksi ini anak nih sesuai nih sebenarnya, job spesifikasi sama spesifikasi yang kita perlukan sebenarnya ada di dia gitu kan. Nah, tapi pas masuk kok kurang ya gitu. Nah, ini salah satu contoh bagus nih. Bagus banget nih, ini salah satu contoh people analytic. Apa tuh? Yes. Jadi kita nggak bisa untuk mempercayai intuisi kita, asumsi kita aja. Tapi kan sebagai HR pasti udah ketemu banyak orang ya? Yes, bukan itu juga, karena kami juga bermain dengan data juga, gitu kan. Jadi saat kita interview dari my part ya, aku interviewnya selalu yang aku screening bukan skill knowledge mereka, tapi behaviornya mereka. Attitude ya? Lebih masuk ke attitude dan experience seperti apa. Jadi kami menggunakan interview pertanyaan stars gitu kan. Nanti saya nggak mau bahas di sini, ini panjang nanti kuliah deh. Jadi semacam itu, dan dimana kami bisa tahu gimana sih biasanya behaviornya dia kalau misalnya terjadi di dalam case A seperti apa, orangnya contoh karakternya seperti apa, apakah cocok untuk di sini, apakah dia bisa blend dengan tim kami di sini, bukan tim kami aja yang bisa blend ke dia. Itu salah satunya. Nah makanya seberapa pentingkah people analytic itu, ya itu dia balik aja penting banget ya. Yes. Apalagi untuk perusahaan besar. Tambah lagi dengan bukan menginterview, kita harus punya backupan juga data. Yaitu yang kami lakukan adalah reference check. Biasanya yang saya lakukan adalah jika misalnya dia
apa namanya Naruh. levelnya rank and file gitu kan. Nah, sampai ke mid managers itu biasanya itu dua reference check. Tapi udah mid managers sampai ke atas itu bisa 3. Oh. Dan pertanyaannya random, nggak ada list pertanyaan, tapi saya akan memakai random pertanyaan saya sendiri yang akan saya choose dari list pertanyaan saya itu. Okay. Jadi dimana nanti akan saya cek ketiga ini apakah dia konsisten memberikan feedbacknya untuk si orang ini atau tidak, gitu. Itu dia. Oke, baik. Jadi industri hospitality ini emang unik ya. Banyak keputusan harus cepat, akurat, tapi empati. Exactly. Jadi people analytics bisa membantu untuk menjaga semua keseimbangan itu. Jadi pelayanan lebih konsisten, ya kan, staff lebih sejahtera, banyak duit, owner bisa masuk revenue, kayak gitu kan, berlibur aja. Pengalaman tamu juga lebih istimewa. Baiklah, semoga dari podcast ini kita bisa memberikan sudut pandang yang baru, terutama untuk teman-teman pelaku bisnis yang lain yang mau mempelajari soal sumber daya manusia atau tertarik bagaimana data manusia ini ternyata sangat berdampak loh dengan pada bisnis pariwisata. Baiklah, sampai jumpa di Sundays Beach Club. Sundays Beach Club. Kita menunggu invitation dari Ibu Moja karena emang ya eksklusif. Eksklusif. Baiklah. Terima kasih.